Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kemski. Jadi perkenalkan, nama saya Kems dan rekan kameramen saya Diki. Halo. Halo. Ya, jadi di channel ini kita akan membahas semua yang terkait dengan properti, baik rumah maupun apartemen, termasuk juga renovasi-renovasi rumah. Dan kedepannya kita juga akan membahas terkait dengan desain rumah yang menarik ya, dan bagaimana proses budgetingnya. Semoga dengan informasi yang ada di channel ini bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan informasi yang sangat penting, terutama bagi rekan-rekan yang ingin mencari properti ya. Here we go. Oke guys, di video pertama kita kali ini kita coba lihat salah satu perumahan di daerah selatan Jakarta yang konon katanya harga rumahnya murah banget guys. Di bawah start dari 300 jutaan. Ya, start dari 300 jutaan. Oke, nanti kita akan cek lokasinya di mana, nama perumahannya apa, kita kupas tuntas, kita kupas jujur di channel ini. Oke guys, kita sekarang sudah di perjalanan ya. Dari BSD tadi lokasinya, kita menuju ke perumahan yang akan kita review di lokasinya selatan Jakarta. Perjalanan kira-kira membutuhkan waktu sekitar 40 menitan ya guys ya, kalau berangkat dari BSD sesuai dengan Gmap. Nah ini nanti selama perjalanan kita juga akan review perjalanan ke sana seperti apa, kondisi jalanannya, apakah dapat dimasuki atau dilewati oleh mobil, dan semuanya itu akan kita tampilkan dalam video ini. Oke guys, jadi kita sudah menempuh perjalanan sekitar 20 menitan ya. Ini sebenarnya kalau secara lokasinya jalanannya bisa dilewati oleh 2 mobil ya, jadi cukup lebar lah. Cuma ini mungkin yang perlu teman-teman ketahui adalah ternyata banyak truk-truk transformer ya yang melewati jalan ini, karena jalan ini adalah jalan provinsi. Nah, jadi masih banyak pembangunan lah yang terjadi di area ini. Jadi memang area development ya. Nah, itu tadi sebelah kiri kita udah lewatin perumahan The River, salah satu perumahan besar juga sekitaran sini. Nah ini kalau saya perhatiin, ini memang areanya sebenarnya secara akses udah bagus banget ya. Udah ada, nanti ada pembangunan tol juga. Terus memang nih jalanannya luas, bisa lewat lebih dari, mungkin harusnya bisa 3 mobil kali, karena truk-truk transformer juga lewat ya. Nanti coba kita lihat lagi ya, kesananya kurang lebih kita akan sampai 10-15 menitan lagi. Oke guys, kita udah mau mulai masuk ke perumahannya ya. Jadi ini ada tulisannya Amara Village, belok kiri. Gerbangnya tuh tulisannya Perumnas Bumi Parung Panjang Central Land Boulevard. Nah tadi sebelum masuk ke sini kita ngelewatin rel kereta ya guys, jadi lumayan antri lah ya. Antrinya nggak lama-lama lah, palingan 5-10 menit doang sih. Terus ini juga kita udah sekarang masuk ke komplek ini, udah mulai masuk nih. Jadi waktu tadi ngelewatin gerbang depan, ini masih ada jalanan komplek lagi, tapi jalanan kompleksnya bagus ya. Ini beton, terus 2 jalur juga. Ini rame juga nih, tempat-tempat makan, ruko-ruko. Jadi kayaknya di sini perumahannya hidup ya, hidup banget ini perumahan di sini. Oke guys, kita udah sampai di gerbang perumahannya si Amara Village ini. Nah itu kalian bisa lihat tuh, gede banget tuh tulisan Amara Village-nya. Sebelah kiri ini marketing galerinya. Jadi kita mampir dulu ke marketing galerinya ya. Nah, sebelah kanannya itu perumahannya ya. Besar banget perumahannya tuh. Oke guys, ini
Di depan ini udah galeri, jadi kita sekarang kontak dulu ya marketingnya ya, mudah-mudahan orangnya bisa kita ketemu. Oke guys, kita udah sampai di rumah contohnya ya. Jadi di sebelah kiri tadi marketing galeri, kemudian seberangnya itu adalah gerbang utama dari Amara Village. Nah ini rumah contoh, ada 3 tipe rumah contoh ya. Jadi yang tipe 27 yang sekarang ada di hadapan saya, kemudian yang sebelah kirinya ini yang tipe 36, lalu yang paling ujung tadi adalah tipe 46. Nah sekarang kita coba lihat yang tipe 27 dulu ya, let's go. Permisi. Oke guys, jadi seperti ini bentuknya untuk yang tipe, kalau kita lihat di sini tipe 27, ukurannya 5x12. Nah, kalau dilihat dari bentuk rumahnya, ini secara atapnya lumayan tinggi ya, mungkin sekitar 3,5 atau 4 meter ya. Jadi lumayan nyaman lah, tidak terlihat sempit atau sumpek ya. Terus begitu masuk langsung ketemu area tempat makan ya. Jadi di sini area tempat makannya. Kemudian di sebelah kanan ini ada langsung 2 kamar ya. Nah, 2 kamar. Kiri kanan ini masing-masing punya jendela nih guys. Jadi kalau kamar yang ada langsung jendela gitu lebih enak ya, jadi sirkulasi udaranya juga bagus. Ini juga kamarnya juga sama, ini ceilingnya juga lumayan tinggi. Terus ini kamar mandinya ya guys ya. Kamar mandinya ya ukuran standar lah ya, ukuran mungkin sekitar 2x2,5 ya. Udah dapat kloset duduk juga American Standard. Nah, sekarang kita lihat yang bagian belakangnya ya guys. Bagian belakangnya ini, jadi di sini ada untuk nanti ada kitchen set. Nah, cuma untuk kanopinya sendiri nggak dapat ya guys ya. Jadi ini hanya untuk sekitar rumah contoh. Nah, kalau untuk ini atasnya ini sudah bagian dari gedung. Kitchen setnya juga ini bagian dari rumah contoh ya. Jadi bukan dari untuk kalau kita beli rumah dapat kitchen setnya, enggak, ini harus kita beli sendiri. Nah, batas rumahnya itu sampai di sini ya guys ya, yang ada warna putih ini. Jadi kurang lebih sekitar 2,5 meter lah. Masih ada sisa tanah kosong di belakang ya, dari tembok belakang yang bagian kitchen setnya ini. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti mungkin pada saat beli rumah ini, ya mungkin harus ditambahin ya di bagian belakang ini kanopi supaya waktu masak nggak kecipratan air hujan ya guys ya. Nanti makanannya malah campur air hujan. Nah, sekarang kita pindah ke tipe berikutnya, tipe 36. Oke, sekarang kita masuk yang tipe 39. Sorry ya guys ya, tadi salah, bukan tipe 36 tapi tipe 39. Ini bedanya sebenarnya sama dengan 27 ya. Tipe 27 itu lebarnya 5, panjangnya 12, sedangkan tipe 39 ini lebarnya 6, panjangnya 12. Jadi secara ukuran cuma beda lebar 1 meter, tapi secara layout sama ya, 2 kamar. Kemudian ada toilet di tengah, masing-masing kamar juga terdapat jendela ya. Nah, cuman bedanya begitu masuk, kalau tadi tipe 27 itu langsung tempat makan, kalau di sini masih ada ruang tamu sedikit ya. Nah, belakangnya juga sama, tidak ada kanopi, jadi halaman terbuka. Oke. Nah, ini ya guys ya, sama ya. Jadi masih halaman terbuka untuk halaman belakangnya. Kalau kita mau untuk supaya lebih nyaman nanti kitchen setnya, kita perlu harus tambahin lagi kanopi di belakang ya. Oke,
Sekarang kita lanjut guys, ini tipe yang tipe paling terbesarnya ya tipe 46 ya. Jadi di sini bedanya dengan tipe 39 tadi, ini langsung 3 kamar nih guys. Jadi ukurannya sama 6x12 tapi ini langsung 3 kamar. Ini kamar pertama di sini, kamar kedua di sini. Masing-masing juga punya jendela, kemudian bentuknya juga sama dengan tipe 39, ada ruang tamu, ada tempat untuk makan, kemudian sini toiletnya. Nah, yang ini kamar ketiga nih. Kamar ketiga juga udah ada jendela juga ya mengarah keluar. Nah, di bagian dapurnya pun juga sama ya. Cuman agak lebih kecil tadi karena ini yang tipe kamar ketiga ini di bagian belakang ini mengambil sedikit ya area yang di bagian kitchennya ya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya, mungkin sekitar lebarnya masih ada sisa sekitar 2,5 sampai 3 meter ya untuk halaman belakang di tipe 46 ini. Jadi menurut saya kalau secara tipe rumahnya, secara sirkulasi udah lumayan, udah bagus ya. Jadi tiap kamar tuh ada jendela, kemudian dari halaman belakangnya tuh teman-teman masih ada sisa halaman sedikit untuk kita bisa bangun kitchen set yang lebih enak, dapur yang lebih enak lagi. Oke guys, sekarang kita bahas price listnya. Jadi di sini dari price listnya itu pembayarannya ada beberapa macam ya. Jadi yang ada hard cash, ada KPR, dan cash bertahap. Nah, sekarang kita lihat yang tipe rumah 2760 ya. Tipe rumah 2760 ini hard cash-nya sekitar 360 jutaan. Nah, untuk cash bertahap itu selisih sekitar 10 sampai 20 juta lebih mahal. Tapi kalian bisa cash bertahap nih, ada 12 kali atau 18 kali. Sedangkan untuk KPR itu selisih dengan harga hard cash-nya 20 sampai 40 juta. Nah, KPR juga ada dua tipe yang ditawarkan, ada yang DP 5% dan DP 10%. Bahkan nih yang bisa membuat teman-teman lebih lagi dalam proses pembayaran, DP 5%-nya itu bisa dicicil loh selama 6 kali, sedangkan DP 10%-nya sebanyak 12 kali. Menarik ya untuk penawaran dari Amara Village ini. Oke, untuk yang tipe rumah 3972, hard cash-nya lumayan lebih tinggi ya daripada 2760 tadi, selisih 100 jutaan. Jadi harga hard cash-nya ada di 460 juta. Dengan tipe pembayarannya pun juga sama semua. Jadi ada cash bertahap, ada KPR Express atau KPR dengan DP 5% dan KPR DP 10%. Nah, ini juga selisihnya juga sama ya tadi ya. Kalau dari hard cash ke cash bertahap itu sekitar 10-20 juta. Kalau untuk yang hard cash ke KPR di range 20 sampai 40 jutaan. Nah, untuk tipe rumah yang terakhir yaitu 4672 itu hard cash-nya sekitar 493 jutaan. Jadi selisih 30 juta ya dengan tipe rumah 3972. Nah, untuk cash bertahapnya juga sama, bisa selisih 10 sampai 20 juta, dan untuk KPR Express-nya atau KPR DP 5% dengan KPR DP 10% juga selisih 20 sampai 40 juta lebih mahal. Jadi kurang lebih seperti itu guys untuk price list dari Amara Village. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk mengambil klaster Amara Village ini, jadi tahapannya itu ada uang tanda jadi sebesar 5 juta seperti booking fee ya untuk booking unit. Nah, setelah 5 juta baik yang hard cash atau KPR atau cash bertahap
2 minggu setelah pembayaran UTJ atau uang tanda jadi, sudah langsung masuk ke pembayaran angsuran pertama. Nah, buat teman-teman yang mungkin menanyakan bagaimana dengan kalau mengambil KPR, biaya checkingnya nggak lolos nih. Nah, biasanya di developer itu kita bisa nego gitu ya. Kalau uang tanda jadinya itu tidak hangus apabila BI checkingnya tidak lolos. Namun seringnya pengalaman saya pasti developer tuh akan membantu calon customer kalau seandainya ada permasalahan di sisi BI checking. Nah, dari harga yang dibayarkan tadi itu sudah termasuk nilai PPN, BPHTB, biaya balik nama sertifikat, AJB, PNBB, IMB, PDAM, dan daya listrik sebesar 2.200 ampere volt. Nah, cuma di sini Amara Village ini masih HGB guys. Namun teman-teman bisa langsung request gitu ya untuk ditingkatin menjadi SHM pada saat tanda tangan AJB nanti sama notaris. Biasanya juga notaris langsung nawarin gitu ya. Dan biayanya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan lah. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Biasanya dari notarisnya langsung menawarkan ke customer gitu. Nah, harga jual tadi tidak termasuk PBB, biaya KPR, dan biaya perawatan dan pemeliharaan lingkungan atau PPL. Nah, untuk biaya KPR-nya nih teman-teman, biasanya itu sekitar 5% ya dari harga rumah. Jadi kalau misalkan kalian ambil rumah yang tipe 27/60 nih, harga KPR-nya sekitar 380 juta. Nah, jadi kalau 5% ya sekitar 18 jutaan lah. Itu untuk biaya KPR-nya. Nah, tapi untuk yang biaya KPR ini itu dibayar pada saat teman-teman akad ya dengan pihak bank. Jadi kalau contoh nih, misalkan teman-teman pilih KPR yang DP-nya dicicil. Nah, biasanya akadnya itu setelah cicilan terakhir DP ya. Jadi kalau kalian DP 5% dengan cicilan 6 kali, ya pada saat setelah pembayaran cicilan DP 6 kali itu baru kalian akan akad dengan pihak bank. Nah, di situ baru ada timbul biaya KPR gitu, teman-teman. Oke guys, itu tadi hasil review perjalanan kita, hasil review dari Amara Village. Semoga informasi yang diberikan di channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang berminat untuk mencari rumah di daerah selatan Jakarta, daerah Parung Panjang lebih tepatnya. Jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan tinggalkan komentar, atau mungkin dari teman-teman ada yang mau request kita review jujur sejujurnya di perumahan yang lain. Atau mungkin juga ada teman-teman yang berminat untuk langsung nih mau nanya lebih lanjut ke marketing Amara Village, boleh. Nanti kita akan share nomor dan atau mungkin alamat email dari marketing Amara Village. Jadi sini ya, jangan lupa ya di deskripsi ya. Nanti kita akan masukkan alamat email kami di deskripsi. Sekian dari kami untuk review kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa tekan loncengnya untuk notifikasi updatean terbaru. Like video ini dan subscribe channelnya. Oke, thank you guys.